Syafi'i dibangunkan malam harinya cuman untuk baca la ilaha illallah sambil ngantuk-ngantuk bu. Biarin aja kata bapak agar dia kenal dengan Tuhannya. Di umur 4 tahun Imam Syafi'i dikenalkan dengan nabinya Muhammadur Rasulullah. Menganjak ke umur 5 tahun baru Imam Syafi'i dikenalkan dengan ibadahnya. Imam Syafi'i mengikuti abahnya dengan apa? Dia mulai walaupun dalam keadaan goyang antara sadar dan tak sadar. Apapun bacaan Imam Syafi'i ketika itu bapaknya terima. Mau Fatihahnya lurus ke, mau bacaan Qurannya lurus ke, yang penting dia bangun di qiyamul lail. Artinya apa? Menganjak terus ke umur 7 tahun dan Imam Syafi'i dari mulai 3 tahun sudah diajarkan terhadap Al-Quran. Di umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran dan dari umur 7 tahun sampai Imam Syafi'i kembali kepada Allah tidak pernah Imam Syafi'i meninggalkan sholat malam. Makanya kalau anak-anak, ya Allah, ini tugas bapak-bapak. Mulai dari bayi anak itu sudah menuntut kepada kita 3 tuntutan. Apa yang dituntut pertama? Ya, dari kecil anak-anak kita mau punya anak, nanti kita akan dituntut oleh anak kita. Pertama yang dituntut oleh anak kita, wahai ayahku, ibu bapak dia, wahai ayahku, berikan aku nama yang terbaik yang sesuai doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perkara tersebut dalam keridhaan Allah. Makanya ngasih anak yang baik-baik. Namanya, ya, ini perempuan jangan dikasih nama Siti Migrompah, ya Allah yang karim. Ya, jangan dikasih nama Siti Mila Angkok. Kerjaannya terngambil mulu. Ya, nggak pernah bagi. Ya, kasih nama yang terbaik dengan nama-nama siapa? Sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan anak laki-laki. Ya, nama anak ya Allah Orlando, Fernando, ya Allah ya Karim. Banyak nama yang baik dan banyak juga nama dari laki-laki dan wanita yang nama tersebut di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahai bapakku, jadikanlah ibuku ibu yang terbaik yang dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ibu bukan hanya mengurusi rumah tangga, dan ibu harus menjadi intelektual. Ya Bu, bukan hanya tadi di dapur ya Bu ya. Masya Allah. Ini pembawa acara kita ngutip ayat ya kan, nyomot ayat bagus ya kan, nyomot hadis nanti disampaikan. Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang ingin jadi intelektual terhadap agama. Yang ketiga, wahai ayahku, ajarkan aku tentang Al-Quran. Berarti apa? Wahai ayahku, ajarkan aku tentang agama. Wahai ayahku, ajarkan aku tentang Islam. Kenapa? Fitrah manusia ketika dia beranjak untuk dewasa adalah fitrah yang terletak pada Islam. Terletak pada Islam. Maka kalau anak kita sudah ada puncak kepemimpinan yang mana dikatakan oleh para alim ulama qiyadah al-fikriyah, puncak kepemimpinannya adalah aqidatul Islam. Insya Allah, jangan ragu, anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan intelektual dalam agamanya. Jangan diragukan kehidupannya. Ya, mau jadi tukang bakso yang intelektual, mau jadi tukang soto yang intelektual, mau jadi punya jabatan yang intelektual dengan agamanya, dia tidak akan pernah ingkar kepada Allah. Berjalan ketika 10 tahun, maka di umur 7 tahun ibu-ibu ya cita-citakan anak-anak kita di umur segitu biar dia hafal dekat dengan Al-Quran. Harapannya akan menjadi anak yang soleh.
Maka ketika kecil sampai dia nanti kembali kepada kita dan kita serahkan dia ke pendidikan agama, harapan kita pasti menjadi anak yang soleh. Kenapa? Kalau tidak akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Siapa yang ditanya? Kedua orang tuanya yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak maka ketika umur 10 tahun, ya, umur 10 tahun, murru auladakum, serukan kepada anakmu untuk mendirikan sholat. Ya, itu ayatnya tadi. Agar kita dikabulkan oleh Allah. Maka di 10 tahun pukullah kalau dia tidak sholat. Seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihlah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, pilihlah pendidikan yang terbaik. Kita nggak mungkin ingin yang baik doang. Pasti ingin untuk anak kita yang terbaik. Seruan dari Allah. Kuntum khairum ummah, engkau kalian itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Bukan umat yang baik, umat yang terbaik dengan apa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terbaik. Ya, siapa yang pertama yang harus mendidiknya? Ibunya. Ya, al-ummu wa rabbatul baik. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban nanti. Kapan? Ketika dia mengurus tentang rumah tangganya. Ya. 10 tahun, 11 tahun sampai 15 tahun lulus dari SD atau ibtidaiyah, ya Pak. Lulus dari ibtidaiyah. Disinilah ancang-ancang kita. Ketika anak beranjak semakin dewasa, dia akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Pasti keinginan kita dia terjaga dari perkara tersebut agar tidak menyimpang dari pelajarannya yang diadopsi oleh anak-anak kita agar dia menjadi anak yang diridhoi oleh Allah. Punya anak senang gak, Bu? Senang gak? Kecil amat suaranya, kayak gak rela aja sama bapaknya. Punya anak senang gak? Senang, tapi tenang gak? Nah, diam kan? Pasti diam. Punya anak pasti senang, Bu. Senangnya bukan main. Tapi ada ketenangan gak? Karena anak itu adalah titipan dari Allah, bukan milik kita, dan harus kita jadikan diri kita agar tenang. Kalau mau jadi tenang, makanya apa? Di dalam hadapan anak-anak kita jangan kita berbicara tentang perkara dunia. Karena Nabi, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yuratu dinaran wa dirhaman. Nabi tidak mewariskan kepada anak-anaknya dinar dan dirham. Tapi apa yang diwariskan oleh Nabi kepada anak-anaknya adalah ilmu. Jangan sekarang salah. Waduh. Dan harapan kita anak kita apa? Sukses dunia wal akhirat. Tapi dijuruskannya kemana? Ya. Kalau ingin sukses dunia wal akhirat, juruskan anak kita kepada fitrahnya. Ya. 15 tahun sampai kepada 30 tahun namanya asyubbah. Maka Rasulullah memuji, ya, masa-masa ini adalah masa-masa untuk peningkatan kedewasaan bagi anak-anak kita. Dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dulu dikasih semangat oleh Rasulullah. Syubbanul yaum rijalun, kata Nabi. Anak-anak muda yang sekarang engkau akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan melanjutkan estafet fitrah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Islam. Ya. Melanjutkan fitrah Islam. Kemuliaan Islam nanti di masanya. Apalagi sekarang, Bu, ya Allah, ada hadis Nabi. Umurnya umat Nabi Muhammad itu tidak sampai 1700 tahun. Hadisnya soal.
Sekarang udah 14:45, sisanya berapa Bu? Ayo Bu. Sisanya berapa? 35 tahun. Kalau itu 1700 tahun. Lah kita yang tua-tua ini udah pada mati. Nanti yang melanjutkan estafet tersebut adalah anak-anak kita. Kalau anak kita tidak juruskan kepada fitrahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap nanti anak-anak kita akan ikut fitnah dajjal. Ya Allah, dahsyat. Bisa menghidupkan orang mati. Dia mengaku punya sorga. Ya, bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Ya Allah, ya Karim. Hari ini sudah berjalan. Ya, 15 tahun sampai 30 tahun di sini pematangan anak-anak kita. Kemana dia akan kita harapkan? Inilah harapan kita agar dia menjadi anak-anak dalam keridhaan Allah yang bisa menundukkan dirinya dan bisa menundukkan hawa nafsunya di hadapan khalayak banyak. Ya Allah, sekarang mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, banyak ya ayam Bu. Ayam tahu nggak sama anaknya Bu? Tahu ya. Subuh dibangunin anaknya, ya. Subuh dibangunin anaknya. Setelah subuh anaknya disuruh main. Setelah itu sore dipanggil, ya. Anaknya dipanggil pulang kalau sore. Sebelum maghrib anaknya dipanggil masuk rumah. Kalau sekarang gimana Bu? Banyak induk yang nggak tahu dengan anaknya, kalah dengan ayam. Ya, ayam anaknya tinggal satu, nggak masuk ke dalam kandangnya dicari. Kalau sekarang emak nggak tahu dengan anaknya nggak pulang, masa bodoh. Ya, ada yang pulang jam 3:30 subuh, ya Allah. Ada pulang yang 3 subuh, ya. Allahu Akbar. Fitnah akhir zaman. Ini masanya. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Islam ini akan ada di tangan mereka sampai fitrah itu nanti berjaya kembali di mata Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita hari inilah mereka yang umur 15 tahun sampai 20 tahun sebagaimana sahabat Rasulullah dahulunya. Kenapa? Zaman itu akan kembali, sata'udu kama bada. Dia akan kembali sebagaimana dia itu berulang dahulunya. Dan ini akhirnya nanti dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi. Ini ngapain kita pakai kalau kita nggak bahas itu? Ya, ini negeri Syam itu kembalinya nanti sata'udu. Kembali ke negeri Syam yang dikabarkan nanti akan berjayanya kembali di Al-Quds, yaitu di Palestina. Bu, negeri Syam itu ada berapa negara? Iya toh. Negeri Syam ada berapa negara? 4 negara. Syria, Palestina, ya, Lebanon, ya, satu lagi Yordania. 4 itu yang diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 15 tahun sampai 30 tahun serahkan anak kita kepada pendidikan agama yang membuat mereka dekat kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah dan membuat mereka takut kepada Allah. Anak kalau diserahin sekolah nggak takut sama Allah, ngapain Bu? Ya, diserahin sekolah anak tapi nggak takut sama Allah, ngapain? Sholat yang tinggal, Quran yang masa bodoh, puasa apalagi diambil ujung Ramadan, diambil akhir Ramadan, Lebaran mau duluan. Ya, pakaian anak-anak kita hari ini, ya Allah ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya. Ini miris kita perjalanan. 15 sampai 30 adalah asyubban. Di syubban inilah pematangan untuk anak-anak kita mendalami agama Islam, maka diserahkan mereka ke pondok pesantren.
stres. Ya, pasti cita-cita orang tua anaknya adalah menjadi anak soleh. Harapannya menjadi anak yang baik. Ya, ibu sekolahin hari ini ke sekolahan umum bu, agamanya sudah dihapus. Ya, pelajaran agama ala kadar. Untuk ngaji di musola, pulangnya udah jam 4:30. Jam 5-nya dia tidur. Ya, disuruh ke musola, emak nggak tegaan lihat anak. Kalau udah tidur anaknya bangunin nggak mau. Ya, WA sama ustadznya, Ustadz, apa Ustadz? Ini anak saya nggak bisa ngaji. Kenapa bu? Anak saya ketiduran, kelelahan. Karena apa? Pelajaran tadi pulangnya sore. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Nah begitu kami dididik dulu, cita-cita orang tua ingin nyantrikan anaknya. Pertama kali ayah Al-Fakir itu di tahun 87 dan Al-Fakir lahu di tahun 79 awal. Ana harapkan engkau wahai anakku sekolahlah ke Gontor. Dulu Gontor ibu masya Allah. Di mana-mana namanya sangat cemerlang. Orang tahu Gontor itu adiknya Al-Azhar Mesir. Dulu ya bu ya. Nah Al-Fakir masuk Gontor di tahun 91. 91 tidak lulus, pindah dulu ke Arisalah. Cerita tidak apa-apa ya bu. Ya, pindah ke Arisalah setahun. Ya, setelah di Arisalah setahun masuk ke Gontor baru. Sekolah di Gontor selama 6 tahun, keluar 97 ngabdi di Al-Kautsar Pekanbaru setahun. Balik dapat wasilah untuk ke Al-Azhar, tapi orang tua tidak ridhoi. Kenapa? Kelas 2 di Gontor ayah meninggal. Tidak ada lagi yang ngurusin adik-adik, tidak ada yang ngurusin orang tua. Al-Fakir di Gontor biaya sendiri. Bikin kaligrafi, titip ke bagian kesenian, art sastra. Kebetulan bagian kesenian dulu adalah kakak dari Al-Fakir. Satu kampung, mohon sama beliau izin sama Kiai Hasan Abdul Wasar. Silakan katanya. Kalau tak boleh Pak Yai, saya bakal keluar di kelas 2. Saya tidak akan lanjutkan karena saya malu. 3 bulan tidak bayar uang sekolah, 3 bulan tidak bayar SPP, ya kan? Kita belajar, orang lain bayar SPP malu. Akhirnya bikin kaligrafi. Kaligrafi serahkan kepada art section, minta jualkan sama beliau, kejual 200 bayar uang sekolah. Al-Fakir dulu uang sekolahnya masih 45.000. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 2 kiriman dapatnya gocap Pak. Gocap dulu nyari duit udah susah banget beneran. Kenapa? Orang tua dulu kerjanya cari ikan, tapi keinginan kuat. Malah keinginan orang tua kalau bisa kemanapun engkau sekolah wahai anakku sampai ke Al-Azhar, aku usahakan untuk biayanya. Allahu Akbar. Akhirnya 50.000 1 bulan, 45.000 buat uang sekolah SPP, sisa 5.000. Maka anak kalau nyantri niat yang baik. Ya, niatin anak yang baik. Jangan pesantren menjadi pembuangan. Ya Allah, ini banyak. Bapaknya jadi delegasi negara, ibunya jadi wanita karir, masuk pondok, akhirnya di pondok tidak benar, ya di kelas 3 matrut. Ya Allah, ini matrut ini titel yang paling gak enak Pak Haji. Ya, dipulangkan secara tidak hormat. Ya Allah, sempat kemarin ya Ustaz ya nggak usah diceritain ya Allah. Di zaman Al-Fakir pun matur 3 orang. Ya, Al-Fakir tak akan ceritakan. Itu kenapa? Bapaknya jadi kedubes Indonesia di Australia. Jadi ibunya menjadi wanita karir, anak tidak ada yang ngurusin, ujung-ujungnya apa? Lemparkan ke pondok. Maka niat itu akan sesuai dengan apa yang kita niatkan.
Maka kalau anak berangkat pun ya Allah cium tangan. Sekarang cium tangan gimana Bu? Ya Allah ya Karim, siapa yang ngajari? Ya Allah ya Karim. Anak-anak hari ini cium tangan sama orang tua, tidak kalau nggak pipi. Siapa yang ngajari? Rasulullah tidak pernah ngajarin begitu. Ya, diajarkan kepada anak kita cium tangan, nempel ke hidung dan nempel ke mulut. Keberkahan yang ada di pori-pori orang tua akan membuat kecemerlangan di dalam otaknya. Ini ada molekul-molekul yang akan masuk ke dalam hidungnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kami pegang kepala anak kita. Al-Fakir diajarkan oleh guru Al-Fakir. Apa kata beliau? Ketika engkau pegang kepala anakmu, pegang bun-bunnya. Di sini ada urat-urat nanti ketika engkau bacakan ayat Al-Quran dan urat itu akan menjadi garis. Apa yang kita bacakan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati war ruh. Sampai akhir ayat bacakan. Yang kedua pegang dadanya Bu. Ya, pegang dadanya baca surat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Izin Allah, anak akan sesuai dengan niat kita. Anak akan sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga dari 30 tahun sampai kepada 50 tahun. Ini ujian. Ya, disinilah anak akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Kalau anak kita ditanamkan fitrah ke dalam dirinya, insya Allah dia akan berjalan di dalam kehidupannya dengan fitrah tersebut. Tapi kalau anak kita tanamkan tentang hanya perkara dunia, insya Allah dia akan berjalan dengan kecintaan terhadap dunia. Musibah. Makanya di sini ujian terbesar bagi kita. Kalau kita masih ada di tengah anak-anak kita, ujian terbesar ketika dia umur 30 sampai 50 tahun. Kenapa? Dia akan tergiur dengan kehidupan dunia. Dia akan tergiur dengan jabatan. Dia akan tergiur dengan popularitas. Di umur 30 tahun sampai 50 tahun, bahkan Nabi diangkat sebagai Rasul di umur 40 tahun. Ya, ini janji Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka. Ini di umur 30 tahun sampai 40 tahun. Kematangan dari fitrah yang dia pelajari di pesantren, insya Allah apapun amanah yang dituntunkan kepada dirinya, insya Allah dia akan berjalan dengan amanah tersebut dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar lagi zuhur ya. Ya Allah ya Karim. Tidak terasa ya Haji ya. Percepat aja Haji ya. Iya 10 menit. Ya. 30 tahun sampai 70 tahun. Ya. Di sini nanti yang 30 tahun sampai 50 tahun dia dititahkan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari amanah berkeluarga. Maka Al-Fakir dulu kelas 6. Kelas 6 di Gontor dulu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai? Jangan pikirkan wanita, istrimu masih ada di dalam dengkul bapakmu katanya. Begitu, dengkul bapaknya katanya. Maka itu disampaikan dulu Pak Kiai kepada kami. Ya, jangan engkau keluar dari Gontor engkau memikirkan perkara wanita. Kenapa? Istrimu masih ada dalam angan-angan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Pak Kiai? Ya, khairukum, ya, apa namanya? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Al-Fakir enggak pernah lupa sampai sekarang perkataan Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ada 10 juta orang yang berbuat kebaikan, jadikan dirimu salah satu di dalamnya. Ada orang 10.000 berbuat kebaikan, jadikan dirimu salah satu di dalamnya.
untuk menebar kebaikan tersebut. Ada 1000 orang yang berbuat kebaikan, jadikan dirimu salah satu di dalamnya untuk berbuat kebaikan tersebut. Ada 1 orang terakhir, kata Pak Kiai, 1 orang yang berbuat kebaikan, maka jadikan dirimu satu-satunya orang yang berbuat kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Berarti apa? Keluar dari pesantren kita harus mengemban amanah yang telah diberikan oleh pesantren untuk menjadikan diri kita berbaur dengan masyarakat di dalam kebaikan. 50 tahun sampai 70 tahun ini di masa-masa yang mana Allah akan ambil kembali kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Disinilah yang dikatakan asyuyukh, yang tadi al-uqulah, kematangan kepemikiran yang mereka punya dari ilmu. Maka 50 tahun 70 tahun Allah berikan gelar kepada kita asyuyukh, masa untuk menuju Tuhan. Ya, maka Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sampaikan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada hambaku, aku telah berikan kenikmatan umur kepada mereka, dan hari ini mereka umur ini, kata Allah, satu persatu rambut matanya sudah mulai buram, rambutnya sudah mulai putih, kulitnya sudah mulai kering, ya, tulang belulangnya sudah mulai keropos, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka, afala yastahi, kata Allah, apakah mereka tidak malu dengan kenikmatan yang aku berikan kepada mereka? Di umur ini mereka masih memperkarakan tentang dunia pada dirinya, masih mengejar tentang dunia. Ya Allah. Ya, jadi umur 50 tahun sampai 70 tahun itu rawan. Umur umat Nabi Muhammad paling banter itu 60 sampai 70 tahun, ya, di akhir-akhir zaman. Maka waspada di umur 57 sampai 67 tahun. Kenapa kata Allah? Allah bentangkan tangannya selebar-lebarnya siang dan malam, kata Allah. Dan ketika mereka beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gugurkan dosanya semuanya, kata Allah. Dan setelah digugurkan, dan setiap amalnya akan dijadikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dan setiap kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun sampai 70 tahun sampai kepada menunggu batu nisan kematian. Ini namanya baru al-kibar. Al-kibar, Allah tidak perkarakan lagi tentang dirinya. Allah sudah cabut tentang perkara dirinya. Maksiat yang dia lakukan, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Setiap amal ibadah yang dia lakukan itu adalah untuk modal nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan kelak? Ya, yang kita takutkan adalah perkara kuburan. Yang paling kita takutkan adalah lihabu ilaiha bila zadin, kembali kepadanya tidak membawa apa-apa. Maka disampaikan oleh Ustazuna tadi, nanti kita akan dihisab sebagaimana kita kehidupan kita di dunia, dan akan Allah berikan catatan-catatan kepada kita. Alhamdulillah, bapak-bapak wali santri dan ibu-ibu sekalian telah mempersilahkan anaknya untuk menjadi remaja yang fitrah dalam kefitrahan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika keluar dari pesantren kita tidak abai terhadapnya. Ya, tidak abai terhadap mereka. Perhatikan pergaulannya, perhatikan di mana dia tinggalnya, perhatikan bagaimana dia kerjanya. Insya Allah anak kita kalau sudah diwaspadai, sudah dilihat bagaimana, kalau dia melenceng dari perkara tersebut, ingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.